Halo, jumpa lagi dengan saya Dominikus Pinah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri Kupang. Saat ini saya akan menampilkan aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Ya. Hari ini kita saling berbagi kebaikan, ilmu yang saya dapat. Semoga kebaikan yang saya miliki ini nanti bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu guru semua. Ya. Karena itu sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Ya. Oke, baik, mari kita berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doanya secara agama Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala puji dan syukur kami kepada Bapa atas segala berkat cinta-Mu, kami boleh berada di tempat ini dalam sifat Tuhan, kami mohon berkat penyertaan-Mu dalam pelaksanaan kegiatan saat ini Bapa. Sini berkat kami agar dapat melaksanakan kegiatan ini. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam waktu
Kita sedikit. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 6 Kupang. Saat ini saya akan berbagi kegiatan positif, ya, kegiatan budaya positif yang akan kita lakukan di SMA Negeri 6 Kupang. Perkenalkan, saya Dominikus Pina, calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 6 Kupang. Saat ini saya sedang melakukan pendidikan guru penggerak dan sudah memasuki modul 2.1. Baik teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ke materi, jadi dalam pembelajaran ini kita perlu melakukan kesepakatan, ya. Jadi kesepakatan di sini cuma satu, yaitu menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik. Artinya kita saling menghargai. Bisa juga nanti Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas bisa memberikan kesepakatan kelasnya masing-masing. Misalnya saling menghargai satu sama lain, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengganggu ketenangan orang lain, itu juga bisa. Baik teman-teman, jadi ini adalah salah satu contoh kegiatan positif yang saya lakukan di sini, di mana kegiatan positif ini adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi ini adalah budaya positif yang kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi kita ada pada posisi di keenam posisi ini, ya. Jadi kurikulum sekarang kita dianjurkan untuk ada pada posisi keenam ini. Nanti kita berada pada posisi mana? Apakah kita sebagai seorang guru, apakah kita sebagai seorang yang mediasi, atau kita berada pada sebagai orang tua? Nanti kita akan temui nanti. Baik, yang pertama yaitu disiplin positif, ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini ketika kita dalam kelas kita melihat anak-anak kita yang kita tidak bisa atur, ya, bagaimana cara kita mendisiplinkan mereka agar mereka bisa mengetahui bahwa mereka adalah seorang siswa. Tanpa kita suruh, mereka punya tanggung jawab. Jadi kita harus bisa menerapkan kepada mereka tentang apa arti bertanggung jawab mereka sebagai siswa. Sehingga tanpa disuruh, jadi mereka sudah bisa bahwa saya punya tugas adalah siswa, maka saya harus belajar. Jadi di sini kita menerapkan dan menekankan kepada siswa bahwa mereka itu harus bisa bertanggung jawab. Lalu yang berikut, disiplin yang lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, ya. Misalnya ada teman yang mengganggu, ya, ada teman yang menggila misalnya, ya. Nah, tidak harus langsung balas dendam, ya. Dari di sini diajarkan kepada siswa bahwa balas dendam itu tidak baik, tapi bagaimana dia harus bisa menjadi orang yang punya disiplin diri, yang dia bisa mengontrol dia punya diri, bisa mengontrol emosinya, sehingga dia tidak cepat mengambil sesuatu yang nanti mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri. Lalu berikut, disiplin dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, di sini, ya, di sini artinya bahwa ketika kita melihat siswa belajar, itu bukan karena kita suruh, bukan karena dipaksa bahwa kita harus kasih tugas dan mereka harus mengerjakan, tidak. Itu merupakan suatu paksaan. Tetapi di sini mau kita ajarkan bagaimana motivasi mereka dari dalam diri mereka, bahwa mereka melakukan sesuatu bukan karena pujian, tapi karena mereka bertanggung jawab, mereka tahu bahwa mereka adalah seorang siswa. Artinya tugas mereka itu adalah belajar tanpa disuruh. Artinya mereka belajar, ya kita jangan memberikan pujian atau ditunggu pujian baru mereka belajar.
Lalu teman-teman, jadi ada 6 karakter profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif. Yang keenam bernalar kritis. Jadi ini di dalam kurikulum mereka, di dalam semua mata pelajaran pasti ada 6 ini profil pelajar Pancasila. Jadi di awal pembelajaran ya kita semua harus menerapkan 6 profil ini. Lalu yang berikut yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, dari di sini ada 3 macam motivasi yang kita bisa gunakan agar siswa kita menjadi manusia yang baik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini bagaimana siswa itu ketika ada kesalahan, kita jangan cepat mengambil keputusan untuk menghukum, ya. Jangan cepat mengambil tindakan untuk menghukum, tetapi bagaimana kita ya mencari solusi agar siswa itu nyaman, ya. Misalnya kesepakatan sekolah kita di sini, kalau siswanya datang terlambat, ya, kalau siswanya datang terlambat, maka solusinya bahwa kita harus mendekatinya supaya besok dia tidak terlambat lagi, ya. Jangan sampai kita cepat mengambil keputusan, ya berlutut dari situ, ya berlutut dari pagar, ya itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi itu merupakan sebuah hukuman yang membuat nanti siswa kita itu tidak tidak rasa nyaman, ya. Terkadang nanti siswa itu menjauh dari kita, oh pak itu, ibu itu jahat sekali, tidak, akhirnya siswa itu nanti akan menjaga jarak dengan kita. Lalu keyakinan sekolah, dari setiap sekolah sekarang itu punya keyakinan, ya, punya keyakinan sekolah, dan juga ada keyakinan kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid. Jadi di sini keyakinan kelas di sini, di mana kita setiap guru, ya, ketika masuk dalam kelas, maka kita harus membuat satu kesepakatan, ya, kita harus membuat satu kesepakatan bersama antara kita dan siswa, ya, baik di mana misalnya, ya hari ini kita akan mulai pelajaran ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita buat kesepakatan dulu. Yang pertama misalnya tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu ketenangan terhadap tempat yang lain, atau misalnya tidak boleh menggunakan HP dalam kelas, karena itu dapat mengakibatkan gangguan bagi teman-teman lain yang sedang belajar. Sehingga kita dianjurkan untuk di dalam kelas itu harus membuat suatu kesepakatan kelas atau yang disebut dengan keyakinan kelas. Lalu yang berikut ada keyakinan yang kedua, yaitu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Ya, seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita buat kesepakatannya itu yang mudah diingat, ya, jangan mengganggu orang lain. Ketika satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan, sehingga apa yang disampaikan bisa saling memahami. Ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa, ya itu baru dia boleh bisa berbicara. Selagi dia belum diberikan kesempatan, maka dia tidak diperbolehkan untuk memberikan atau berbicara. Sehingga keyakinan kelas kita ini dapat memperoleh suatu hasil nanti di akhir pelajaran. Nah, teman-teman, di sini ada contoh, ya, contoh keyakinan kelas yang dilakukan oleh salah satu wali kelas, Ibu Dewi, di mana dia di sini sebagai kelas 9, ya. Di sini ada beberapa kesepakatan yang mereka lakukan, yang nanti mereka terapkan bersama, ya. Ini di dalam kelasnya, ini mereka buat kesepakatan dalam kelas. Jadi kita juga harus bisa membuat seperti ini. Jadi dalam kelas kita bisa membuat kesepakatan bersama antara
kita sebagai guru dan sebagai siswa. Sehingga nanti kalau mereka langgar, kita kembali. Nah, kenapa kamu melanggar? Ingat tidak keyakinan kelas kita? Ketika kita mengatakan seperti itu, maka dia akan bisa menyadari, dia tahu bahwa oh, keyakinan kelas kita sudah buat bersama. Nah, teman-teman, ya, jadi ice breaking. Jadi ketika di dalam kelas kita ini juga penting, ya. Misalnya apalagi yang 5 jam, itu rasanya lelah sekali, ya. Dari jam biasanya dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore, ya. Itu rasanya lelah. Kita 5 jam dalam kelas itu, ya, seolah-olah kita kehabisan kata-kata. Kita mau buat apa, yang lain pada mengantuk, ya. Nah, di sini juga saya mau memberikan satu ice breaking untuk kita. Saya rasa kita juga ya mengantuk dan mau pulang. Jadi saya punya satu ice breaking. Jadi teman-teman silakan nanti bisa menjawab. Jadi dengar baik-baik clue-nya. Ya. Ada seorang sopir. Ya, ada seorang sopir. Dia membawahi 50 penumpang dari Kupang ke Atambua. Dalam perjalanan sampai di kota Soe, yang berumur 30 tahun turun. Yang berumur 30 tahun turun. Maka sisa 20 orang, ya kan? Sisa 30. Karena yang 20 orang turun, tapi yang umur 30. Maka sisa 30 orang yang berumur 20 tahun. Nah, ingat baik-baik ya. Saya ulangi, ada seorang sopir membawahi 50 penumpang. Dalam perjalanan dari kota Kupang menuju Atambua sampai di Soe. Oke, lanjut. Oke. Baik teman-teman, jadi saya ulangi. Jadi pertanyaannya begini. Clue-nya begini. Ada seorang sopir bis ya, bis gemilang, anggap saja bis gemilang Kupang Atambua. Ya. Dalam perjalanan dari Kupang menuju Atambua sampai di kota Soe, 20 penumpang yang berumur 30 tahun turun. 20 penumpang yang berumur 30 tahun turun. Ya. Sisa 30 penumpang yang berumur 20 tahun melanjutkan perjalanan ke Atambua. Pertanyaannya, berapakah umur sopir? 20 tahun. Ya? Umur 20 tahun. Umur 20 tahun. Alasannya kenapa? Alasannya karena pasti dia di antara penumpang itu dia juga terhitung salah satu di dalam. Tidak, karena dia tadi kan seorang sopir membawahi 50 penumpang, artinya bukan termasuk dia. Bukan termasuk dia. Ya? Bukan termasuk dia. Nah, dia kan tidak terhitung di dalam. Dia tidak terhitung di dalam penumpang karena dia adalah seorang sopir. Jadi dia bukan penumpang. Jadi dia itu adalah seorang sopir yang membawahi penumpang yang berjumlah 50 tadi. Nah, kira-kira umur sopir di sini berapa? Tidak tahu, Ya? dia di luar dari 50 orang. Iya. Iya, kira-kira umurnya berapa? Ya, perkiraan saja. Artinya yang kita perkirakan kira-kira berapa? Tadi yang penumpangnya ada yang 20, ada yang 30. Ya. Ya? 30 atau 30. Berapa? 40. 40. Alasannya kenapa? Ya? Tidak tahu. Nah, di sini kan pertanyaannya, maka kita harus jawab. Umur sopirnya berapa? Maka dari situ kita harus bisa menjawab. Silakan adik, mari. Silakan, masuk. Sopir itu tidak terhitung. Mari duduk sini. Berapa bergabung? Mari. Ya, masuk duduk. Duduk saja. Sopir tidak Oke. terhitung. Ya? Dari 50 penumpang itu sopir tidak terhitung. Ah, Ya alasannya begitu. Kalau
umurnya 40, berarti dari 50 penumpang itu sopirnya tidak dihitung. Tidak dihitung. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang bisa jawab. Silakan Ade. Umur sopirnya tidak diketahui karena umur sopir tidak terdapat dalam soal. Umur sopir tidak diketahui karena tidak terdapat dalam soal. Tetapi pertanyaannya adalah berapakah umur sopir? Kalau saya tanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Pasti jawabannya adalah 2. Iya kan? Maka harus dijawab. Itu pun demikian. Kalau kita tanya berapakah umur sopir, maka kita harus bisa menjawab. Nah, jawabannya adalah dia umur berapa saja. 45 tahun juga boleh, 50 tahun juga boleh. Karena siapa? Alasannya kenapa? Karena dia adalah saya punya om. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Karena dia adalah saya punya om, saya punya keluarga. Ya. Bisa saja hari itu misalnya dia punya umur 45 atau hari itu dia punya umurnya tetap. Ya. Bisa saja tetap kan. Misalnya dia umur 45 tahun misalnya. Nah, kalau dia hanya pergi antar, maka di hari yang sama kan, maka dia punya umur kan tidak berubah. Tapi kalau dia pergi hantar besok baru sampai di sana, maka dia punya umur akan bertambah 1 hari. Gitu. Jadi bisa. Boleh. Oke. Itu yang pertama. Masih. Ya. Oke. Yang kedua teman-teman. Jadi ya ini bisa juga nanti inspirasi dalam kelas teman-teman dan juga adik-adikku semuanya. Jadi clue-nya itu adalah itik ya. Itik. Jadi ada 6 itik terdapat di dalam 2 kolam. Ya. Ada 6 itik terdapat di dalam 2 kolam. Ya. Nah, 3 itiknya lompat, sisa berapa yang terdapat dalam kolam? Ya. Coba dijawab alasannya kenapa ada 6 itik terdapat di dalam 2 kolam. 3 itiknya lompat. Sisa berapakah yang ada dalam itik? Tetap 6 Tetap 6. Alasannya? karena dia hanya lompat. Oke, kalau ini kosong. Kenapa? Ada 2 kolam. Ada 6 itik, tapi ada di 2 kolam. Ya, 3-nya lompat. Sisa berapa? Sisa berapa? Ya, ada 6 itik terdapat di dalam 2 kolam. Ya kan? Nah, yang 3-nya lompat, sisa berapa? Tetap 6. Ya, tetap 6. Alasannya? Ya, oke. Dari teman-teman, jadi begitu ya. Jadi intinya bahwa dia tetap 6. Bisa saja, tadi kan ada 2 kolam. Bisa saja di kolam yang satu terdapat 5. Di kolam yang satu terdapat 1. Atau bisa saja dia berada dalam 1 kolam. Tetapi jumlahnya tetap 6, tapi di situ kan ada 2 kolam, ya kan? Nah, mereka lompat yang jelas turun kembali. Jadi mereka tetap di dalam, mereka tidak terbang keluar, hanya lompat turun lagi. Ya, baik. Jadi, ya, ya. Dari itu, ya, dari itu sedikit ice breaking untuk. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi ya. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, di sini kita sebagai guru, kita sebagai siswa, kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin tentunya bahwa kita punya kebutuhan dasar. Nah, kira-kira di sini kita punya kebutuhan dasar, saya mau tanya kepada teman-teman, adik-adik semua. Kita punya kebutuhan dasar manusia itu apa? Ya, makan, minum itu kebutuhan dasar untuk apa? Ini saya tanya kebutuhan dasar, bukan kebutuhan untuk kita apa hidup ya. Tapi ini tanya kebutuhan dasar. Kalau makan pokok ya mungkin minum. Saya tanya kebutuhan dasar kita apa? Ya. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai siswa, sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, sebagai siapa saja, tentunya bahwa kita punya kebutuhan dasar, ya, ilmu pengetahuan, ya,
Apalagi ya, yang paling utama apa? Keterampilan bertahan hidup. Ya, Keterampilan yang paling bertahan utama hidup. apa? Keterampilan Bertahan hidup. bertahan hidup. Apalagi? Ya, tentu yang paling utama itu adalah kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan untuk hidup. Ya, itu yang paling dasar dari segalanya. Kita boleh menuntut ilmu, tetapi ilmu tidak bisa menghidupi. Tetapi kebutuhan dasar kita adalah tetap kebutuhan hidup. Nah, dari hidup itu kita mulai mencari makan, mencari apa supaya bisa bertahan hidup kan? Kalau tidak ada makan, yang jelas kita meninggal. Tidak ada minum, yang jelas kita meninggal. Nah, tujuan untuk kita makan apa? Yang jelas kan untuk hidup. Begitu. Pernyataannya yaitu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ini nanti adalah salah satu contoh cerita ya, di mana seorang murid ini di dalam kelas atau di sekolah kita melakukan kesalahan ya. Tetapi di sini nanti dia melakukan kesalahan demi kebutuhan hidupnya, bukan karena dia melanggar, tapi dia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kira-kira nanti dari sini kita analisa di akhirnya nanti, apakah yang dia lakukan itu salah atau benar? Ya. Nah, teman-teman, jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, ya, dimana setiap hari kita harus makan, kita harus minum. Lalu berikut ada kebutuhan kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayang ini biasa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, ya, ya. Atau misalnya antara teman dengan teman, misalnya ada satu yang tidak bawa makan, satunya membawa makan lebih, maka yang jelas dia punya rasa empati, kasihan terhadap temannya, maka di situ dia punya ada rasa kasih sayang. Lalu ada kebutuhan dasar penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dari ini masuk dalam kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya. Nah, teman-teman, dari di sini ada salah satu cerita ya, berdasarkan studi kasus yang pernah kita alami, mungkin juga Bapak Ibu guru pernah alami salah satu cerita ya. Di sini saya ambil salah satu contoh yaitu dari Ibu Sulakia. Ya, Sulakia adalah seorang guru wali kelas 11 sedang bingung menghadapi ulas seorang murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan dia melakukan itu apa? Coba. Nah, dari cerita ini kan bahwa Ibu Sulakia ini dia adalah seorang wali kelas. Nah, dia mendapat laporan karena dia sudah bingung mau dengan cara apa menghadapi situasi yang dialami oleh siswa-siswinya. Ya, di dalam kelas yang dimana seorang siswanya itu setiap kali sering membuat ulah. Ya, dia sering mengambil paksa makanannya orang lain. Nah, dari sini kira-kira apa alasan sehingga Tommy melakukan hal ini? Ya. Nah, alasan Tommy yang pertama di sini bisa saja karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Nah, di sini adalah alasan utama Tommy. Ini alasan yang pertama. Bisa saja alasan yang lain. Ya. Nah, alasan yang kedua, karena dia merasa senang dengan temannya ketika memperhatikan dia. Jadi temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, di sini dijelaskan bahwa Tommy ini dia merasa senang ketika dia mengambil bekal dari teman. Itu dia merasa senang.
ya. Bagi dia merasa tenang, tapi bagi orang lain pusing kepala, ya, pusing, ya. Karena kalau jangankan teman, wali kelas saja pusing, tapi bagi dirinya, ya, dia merasa senang, apalagi diketahui oleh teman. Nah, dari sini gurunya memberitahukan kepada orang tuanya. Kenapa dia melakukan itu? Mungkin saja dia kurang mendapatkan kasih sayang. Mungkin saja dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Bisa saja, ya, mandi, pergi sekolah, ya kan? Kita paginya tidak urus, dia punya makan pagi, sarapan paginya, ya. Kita punya tahu saja, ya kita sudah melahirkan anak, kita sudah mensekolahkan, ya sudah kalau mau sekolah sekolah, kalau tidak mau biar, ya. Nah itu tidak boleh. Dia punya kebutuhan dasar sebagai sayangnya di mana, ya. Maka di sini sebagai seorang guru yang baik dia melaporkan hal ini kepada orang tuanya sehingga orang tuanya punya rasa kasih sayang terhadap anaknya, memberikan dia bekal, dan di situ ketika diperhatikan, diberikan dia bekal, maka di situ dia punya rasa terima kasih kepada orang tua maupun terhadap guru. Lalu alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya. Nah di sini dimana mungkin pernah kita jumpai atau pengalaman kita ketika kita masih SD, SMP, SMA, ya, ada di dalam kelas yang memang anaknya nakal, yang kita tidak bisa atur, seolah-olah bahwa dia adalah kuasa di dalam kelas, apapun dia mau harus keturut. Iya, mungkin saja kita pernah alami, mungkin ada adik pernah alami dalam kelas, ya, ada teman yang tidak bisa atur, ya, maunya dia semua, kita anda ini, dia maunya dia juga, ya. Tetapi di sini, ya, dia mau memenuhi, dia punya kebutuhan kekuasaan, bahwa menjadi kuasa itu seperti ini, ya, begitu. Sehingga ketika dia melakukan itu maka teman-temannya menurut. Ya. Lalu alasan yang ketiga, alasan yang keempat, ya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah di sini, ya, si Tommy ini, ya, dia juga mau bebas, ya, dia tidak mau diatur. Ya, hari ini kau makan kosong saja atau makan nasi dengan tempe saja, setiap hari itu terus saja. Ya, kira-kira, ya, siapapun pasti akan merasa bosan ketika setiap hari dia datang hanya makan bawa nasi dengan tempe, ya kan? Nah, lihat teman di samping ada bawa telur, ada isi sayur, ada isi daging, setiap hari selalu saja berubah, ya. Nah di situ dia timbul, dia punya pemikiran, oh, kenapa kok saya begini, kenapa saya begini. Nah dia juga punya perasaan bahwa saya harus bebas, nah, jangan, ya, harus ikut saya punya kemauan, jangan ikut kemauan mama saja. Ya paling tidak kita kalau kita punya anak kita harus tanya, adek kamu makan apa hari ini, ya, yang dia suka. Ya, akhirnya dia punya kebebasan bahwa kita tanya, jangan kita yang atur. Kalau kita yang atur di situ dia punya tidak kebebasan, kemerdekaannya dia tidak ada. Ya, karena apa? Kita selalu yang mengatur. Lalu alasan yang kelima, teman-teman. Ya, alasan Tommy yang kelima di sini karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Sini, ya, kalau saya di sini bahwa mungkin kita juga di kelas pernah alami suka mengganggu teman dan dia suka melihat teman itu kalau teman itu marah, ya kan? Ada yang seperti itu, ya, ada yang seperti itu. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, ya, maka berarti Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Artinya apa? Ketika dia membuat ulah yang membuat teman-temannya, mungkin bagi dia bahwa ekspresi kalau si dia ini, kalau dia marah lucu, ya. Ketika dia ekspresi, mungkin bukan hanya dia yang senang, mungkin ada senang juga bagi orang lain, ya. Mungkin ada satu teman di dalam kelas itu yang, ya, orangnya kalau kita ganggu dia orangnya lucu, maka itu akan terjadi kesenangan bagi orang lain. Mungkin bagi dia yang merasa apa, mungkin tidak, tapi di situ dia mau menunjukkan bahwa dia punya kebutuhan dasar untuk kesenangan. Ya. Nah,
teman-teman, di sini posisi kontrol restitusi. Nah, kita sebagai guru berada pada posisi mana? Ya, di sini ada ilmu yang namanya restitusi, posisi kontrol. Ya, apakah kita di sini berada pada posisi mana ketika kita mendengar cerita tadi? Ya, ketika kita mendengarkan cerita tentang Tommy yang selalu membuat ulah. Ya, nah di sini ada 5 posisi kontrol. Apakah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer? Kita berada pada posisi mana? Ya, kita berada pada posisi mana? Nah, di sini teman-teman, jadi dari 5 posisi kontrol ini kita harus menjadi sebagai seorang manajer. Ya, sebagai seorang manajer, di mana di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Ya, kenapa sebagai seorang manajer? Karena guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Kalau kita menghukum murid, kalau kita berada pada posisi bahwa kita sebagai penghukum, maka murid itu akan merasa berjarak dengan kita. Kalau kita berada pada posisi bahwa kita sebagai teman, maka nanti siswa itu menganggap kita tidak ada apa-apanya. Kita sebagai teman, kita mau marah tidak bisa, karena kita sudah berada pada posisi teman. Maka di sini dianjurkan bahwa kita harus berada pada posisi sebagai manajer. Jadi di sini kita harus memberikan jalan, memberikan solusi kepada mereka. Jadi ini gambar contoh ketika saya di Labuan Bajo, saya punya saya bentuk sanggar, ya, sanggar tari. Saya punya sanggar tari di sana yang saya bentuk di sekolah. Ini saya angkat teman-teman anak-anak sekolah saya yang malas datang sekolah, suka bikin ribut, dari kelas 1 sampai kelas 3. Mereka ada 18 orang. Itu saya ambil dari kelas 1, 2, 3. Pemalas datang sekolah, pemalas kerja tugas, ada yang tidak tahu baca, yang suka bikin ulah. Pokoknya yang aneh-aneh ada semua di mereka. Tetapi saya coba mengajak mereka satu persatu bergabung dalam satu komunitas, yaitu sanggar tari. Nah, begitu mereka masuk ke situ, saya ajarkan mereka tentang keterampilan. Mencari hidup itu bukan karena kita apa, ya, tapi kita punya keterampilan. Mungkin dari segi ilmu pengetahuan mereka kurang peka, tetapi dari sisi kontrol kita, kira-kira dia ini cocoknya di mana? Apakah dia punya keterampilan atau tidak? Nah, di sini saya punya pengalaman dari saya mengambil mereka, mengumpulkan mereka bentuk dalam satu komunitas sanggar, dan mereka sekarang sudah pentas di mana-mana. Ada yang sudah tamat dari sini dan sudah lanjut kuliah, dan ketika dia lanjut kuliah, dia bergabung dalam sanggar yang lebih besar lagi, dan dia hidup dari situ. Nah, di sini setiap kali kami pentas, satu lagu durasinya cuma 4 menit, dibayar dengan 3 juta sampai 5 juta. Ini kami di Labuan Bajo. Nah, teman-teman, di sisi lain bahwa posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas murid positif pada murid itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi di sini ada salah satu contoh. Minggu lalu saya pernah buat video di mana ada siswa, ya, ada siswa yang pada saat guru sedang rapat dia bolos, ya, dia bolos. Nah, sebelumnya, ya, sebelum siswa ini bolos, di dalam kelas mereka ini kan sudah dikasih tugas oleh guru sebelum guru itu melaksanakan rapat. Tetapi malah siswa tersebut ini bolos. Ya. Nah, di sini kita menjadi seorang sebagai manajer. Kita mengajak dia, bertanya kepada dia, kira-kira yang kamu lakukan itu baik atau tidak. Kita punya keyakinan dalam kelas bahwa tidak boleh bolos pada saat dalam pelajaran, itu kamu melanggar kan? Kita harus bertanya. Nah,
Ketika kita bertanya pada dia, kita tanya keyakinannya dia, maka sampai pada dia bisa mengakui bahwa oh Pak, saya minta maaf, saya bersalah. Nah, ketika dia merasa bersalah, kita jangan menghukum, tetapi kita memberikan dia, kira-kira kalau dia bersalah, solusinya bagaimana? Tanyakan kepada dia, kira-kira kalau kau buat begitu, solusinya bagaimana? Yang jelas pasti dia akan minta maaf Pak, saya tidak akan ulang lagi. Lalu kita tanya, ya, lalu bagaimana kamu cara agar pelajaran atau materi yang dikasih oleh ibu guru kamu bisa penuhi? Ya, yang jelas dia akan minta maaf dan dia akan minta catatan dari teman untuk dia bisa penuhi dia punya catatan sama seperti teman-teman yang lain. Nah, di sini posisi kita sebagai manajer harus ada. Teman-teman, jadi selain posisi kita sebagai manajer, kita juga ada pada tahapan segitiga restitusi. Ya. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Ya, di sini kita harus bisa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang saya katakan, ketika ada siswa yang melanggar aturan sekolah, maka kita harus bisa bertanya, ya, kita harus bisa menstabilkan anak itu. Jangan sampai anak itu nanti, jangan sampai hari ini kita marah, besok dia akan hilang lagi, ya. Hari ini kita marah, dia akan hilang lagi, ya. Atau hari ini kita berikan dia hukuman, maka dia tidak akan dekat lagi dengan kita, dia akan menjauh dengan kita. Ya. Dalam mereka teman-teman, di sini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Ya, jadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya. Nah, di sini ketika siswa melakukan kesalahan, kita jangan membiarkan siswa itu. Kalau kita membiarkan dia pada atau selalu melanggar aturan, maka dia nanti arah pada posisi yang gagal. Tetapi kita harus berada pada posisi manajer, ya. Kita harus bisa menstabilkan dia, bahwa kita harus kembalikan ke arah yang baik, sehingga suatu saat dia menjadi orang yang sukses. Yang berikut menstabilkan identitas, ya, segitiga restitusi yang kedua, yaitu menstabilkan identitas, di mana yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita harus bisa pastikan, adik, kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Tentu kita punya kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Apapun persoalan, kita jangan cepat putus asa. Kita harus bisa menyelesaikan. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ketika dalam kelas yang ada siswa yang suka mengganggu dan bikin onar, maka kita panggil kedua-duanya. Kita panggil kedua-duanya. Contohnya begini, ya. Contohnya ketika ada 2 orang teman sekolah, ya. Jadi mereka ini istilahnya menggila, ya. Lalu tiba-tiba satu orang punya kancing bajunya putus. Nah, yang korban dan pelaku ini kita harus panggil. Lalu di situ kita jangan bertanya, kenapa kau buat begitu? Maka nanti ujung-ujungnya dapat bahwa dia yang bersalah. Ya, kita tidak boleh melakukan itu. Kita jangan bertanya, kenapa kau buat begitu, kenapa begini. Kita harus bertanya, kita harus memberikan dia keyakinan. Adik, kita kan sudah buat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, maka dia akan, Pak, minta maaf, saya akan mengganti rugi. Misalnya, kita arahkan dia. Ya. Nah, sementara yang korban tadi kan dia takut. Misalnya dia takut pulang ke rumah, kenapa? Nanti kita dimarahi sama orang tuanya. Pagi-pagi kau pergi dengan rapi, masa pulang baju dengan robek misalnya. Nah, salah satu caranya ya kita sebagai manajer tadi, kita kembali sebagai manajer, ya. Kita harus bisa mencari solusi. Tanyakan kepada siswa yang pelaku. Maka di situ dia bilang, Pak, kalau begitu apa yang misalnya? Kalau dia tanya kepada dia, Pak, kira-kira apa yang saya buat? Ya. Maka kita arahkan, kalau begitu kamu jahit. Kalau dia bilang saya tidak bisa menjahit,
Ya, di sekolah kita kan ada guru yang bisa menjahit, bisa mengajarkan. Kita arahkan sampai dia bisa mengganti rugi atau dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah dia buat. Bisa ya Bapak Ibu? Oke. Lalu yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini teman-teman, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Nah, di sini teman-teman, Bapak Ibu guru, bahwa validasi tindakan yang salah itu, maka di sini ketika kita atau ketika siswa itu mengetahui bahwa dia sudah bersalah, maka dia harus bisa mengakui. Ya, dia harus bisa bertanggung jawab. Sama seperti ceritanya tadi ini bahwa dia suka mengambil makanannya orang lain, bekalnya teman, ya. Nah, yang salah di situ siapa? Yang salah di situ adalah orang tua. Karena apa? Tidak memberikan dia bekal. Itu salah. Nah, teman-teman, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, di sini Bapak Ibu, dari ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah terhadap siswa, maka kita harus punya alasan mengapa dia melakukan itu. Ya, kira-kira nanti apa pentingnya ketika kita memberikan dia solusi. Ya, kita memberikan anak-anak kita dengan baik. Lalu yang berikut menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan dilakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti yang saya katakan di tengah tadi bahwa ketika ada anak yang salah, ya, kita tanyakan dengan baik, kenapa sampai kamu melakukan ini? Kalau dia menjawab begini begitu, maka kita harus bisa mencari solusi. Ya, kita harus memberikan dia keyakinan bahwa yang kamu lakukan itu salah. Ketika dia melakukan itu salah, maka bagaimana caranya dia kembali ke hal yang baik? Dia harus bisa bertanggung jawab. Lalu ada pertanyaan lain, yaitu apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa? Ya, ada banyak pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita nanti tidak salah jalan, ya, tidak salah jalan, tidak salah mengambil keputusan. Nah, misalnya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti, ya, kita sebagai guru harus punya kesamaan persepsi, ya, di mana kita harus bisa membangun satu budaya positif, ya, di mana di situ ada 6 budaya positif yang kita lakukan bersama, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ini kita harus ada pada posisi ini. Kita harus bisa mengetahui ini semua. Dan ini sebagai budaya positif yang kita tanamkan dalam diri kita sebagai posisi kita sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Dan ini adalah pembelajaran singkat dari saya. Ini namanya adalah berbagi kebaikan, berbagi ilmu yang saya dapatkan, yang bisa nanti Bapak Ibu bisa terapkan di dalam kelas, ya, atau di mana saja. Ini adalah berbentuk sebagai bentuk berbagi hal baik, ya. Mungkin besok lusa Bapak Ibu mungkin ada temuan satu pembelajaran, bolehlah kita saling berbagi seperti ini, ya. Dan ini untuk membangun semangat kita sebagai seorang guru untuk kita saling berbagi. Ketika menemukan hal baru, jangan disimpan. Kalau kita simpan, ya, tidak akan bisa berkembang. Ya.
Hal baru itu kalau kita simpan, dia tidak akan bisa berkembang. Nanti kalau dia berkembang sendiri, maka dia susah. Nah, sebaiknya kita berkembang bersama-sama. Ketika ada satu yang kurang bisa, yang lain bisa, maka di situ kita bisa berkembang bersama. Ya, baik Bapak Ibu, jadi sekian saja materi yang Bapak saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan, baik dalam tutur kata, tindakan, perilaku yang saya lakukan selama kegiatan diskusi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk kita diskusikan bersama. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, jadi satu ice breaking terakhir dari saya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke pelajaran kita hari ini, ada satu ice breaking, yaitu clue-nya adalah bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Sekarang pertanyaannya, 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 2 sama dengan 10. 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. 10 kali 10 sama dengan berapa? 10 kali 10 sama dengan berapa? 10 kali 10 sama dengan berapa? Ya, 100. Ya. 5 kali 2 sama dengan 10. 2 kali 3 sama dengan 6. 10 kali 10 sama dengan berapa? 100. Ada lagi? 100. Ya. Ada lagi? Ya. 10 kali 10 sama dengan berapa? Ya. Ya. Jawabannya adalah 10 kali 10 sama dengan 2. Ya. Ya. Kenapa bisa 2? Karena bumi itu bulat, maka yang bulat di situ ada 2. Ya, karena 100 itu ada 2 nol, maka jawabannya 10 kali 10 sama dengan 2. Ya kan? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mari kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Izinkan teman saya untuk menutup kegiatan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepada nama Bapa atas segala berkat cinta-Mu. Sehingga pada saat ini hamba-Mu dapat melaksanakan kegiatan berbagi kebaikan ini dengan sesama rekan-rekan kita. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami di mana saja kami berada. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Boleh foto dari situ.